Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di rumah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rahmat selalu sama Allah. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang di rumah ataupun di luar tetap terus harus memakai masker, menjaga jarak dan selalu patuhi protokol kesehatan. Karena memang kita digadang-gadangkan harus siap berdampingan hidup dengan yang namanya COVID-19. Jadi memang semuanya harus serba ekstra seperti itu. Nah, hari ini kita kedatangan seorang ustadz nih yang luar biasa ya pengalamannya di dunia dakwah. Itu Ustadz Hendra. Nah, hari ini kita mau membahas tentang nikah muda dan bagaimana cara menjemput jodoh ketika memang hati sudah siap tapi belum menemukan jodohnya. Nah, mungkin Ustadz Hendra ini akan memberikan kita tips dan trik atau sebuah masukan bagaimana kita harusnya bersikap seperti muslim yang memang notabene-nya tidak boleh pacaran. Nah, hari ini kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada penasaran. Saya persilahkan untuk Ustadz Hendra, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sebuah kesempatan atau sebuah nikmat, yaitu nikmat iman, terus kemudian nikmat sehat, nikmat waktu, juga nikmat sempat. Kalau kita coba hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita main ke rumah sakit aja, ada berapa orang yang di sana itu sakit? Mungkin lebih dari 10 atau lebih dari itu. Terus kemudian kira-kira apa? Coba kita tanya keinginan mereka yang di rumah sakit, yaitu satu, saya pengen sehat, yaitu. Nah, itu salah satu nikmat. Terus kemudian nikmat sempat, kayak gitu. Bayangkan kalau misalkan kita itu kan terkadang sibuk ya. Kita disibukkan dengan tugas kuliah, kita disibukkan dengan aktivitas di luar perkuliahan, sehingga akhirnya kita terkadang gak sempat untuk belajar Islam. Nah, itu banyak sekali. Padahal dan teman-teman saya itu banyak sekali yang mengeluhkan hal itu. Saya tuh kok pengen sekali ya sekali main ke masjid, ikut majelis taklim kayak itu, untuk sedikit untuk menimba ilmu kayak itu. Padahal kita sudah sering dengar sebuah dalil berkaitan dengan ilmu, yaitu udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita itu disuruh untuk menuntut ilmu mulai dari kita lahir sampai akhirnya kita meninggal kayak gitu. Nah, itu banyak sekali pelajaran di situ. Itu adalah masih sebagian dari nikmat kayak gitu. Nah, terus kemudian nikmat yang selanjutnya adalah nikmat iman. Nah, nikmat iman ini yang sering kali kita lupa kayak gitu. Padahal dengan iman inilah kita hingga akhirnya tahu kemana arah tujuan kita berlabuh atau kemana tempat kita berakhir nantinya. Bayangkan kalau misalkan kita lupa atau kita dilupakan oleh Allah, yaitu akhirnya iman kita dicabut. Nah, terus kemudian kira-kira apa yang terjadi? Kita akhirnya lalai dalam segala hal kayak gitu, termasuk kita sholat itu kan salah satu bagian dari istirahat kita. Bayangkan kalau misalkan kita setiap hari nugas terus 24 jam, kira-kira capek apa enggak? Masya Allah kan ya, kayak gitu. Dan yang terakhir yang perlu kita pahami, yaitu salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada kita, yaitu sebuah Al-Quran kayak gitu. Nah, Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang paling luar biasa ya teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan sama mukjizat sama nabi-nabi yang lain kayak gitu.
kayak misalkan Nabi Nuh. Nah, itu mukjizatnya apa kira-kira? Kenapa? Tongkat. Ya, tongkat. Terus Nabi Nuh apa Nabi Ibrahim? Apa Nabi Musa yang tongkat? Nabi Nuh diselamatkan dari Iya, banjir. Nabi Nuh itu kan salah satunya bisa berbicara dengan hewan ya. Terus kemudian bisa membuat perahu yang sebesar itu. Terus kemudian mukjizat yang lain yaitu Nabi Musa. Kira-kira apa kalau mukjizatnya Nabi Musa? Sebuah tongkat itu tadi. Tongkat yang tujuannya mukjizat kalau teman-teman tahu itu dari akar katanya ijaz. Itu artinya melemahkan. Nah, itu artinya Allah itu menurunkan mukjizat tujuannya adalah untuk melemahkan suatu kaum yang lain. Nah, kayak misalnya Nabi Musa ketika itu kan Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir kan ya. Dan kemudian raja siapa? Fir'aun. Nah, kenapa kalau Allah turunkan mukjizat sebuah tongkat yang akhirnya bisa berubah menjadi ular untuk menghadapi para tukang sihir, yaitu untuk melemahkan itu tadi. Nah, berbeda dengan yang mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa apa? Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang paling mulia dan yang paling terakhir. Ini menunjukkan bahasanya setelah ini itu nggak ada lagi mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan lagi kayak gitu, yaitu berupa apa? Al-Quran itu sebenarnya berupa apa kira-kira teman-teman? Hah? Benda. Kalau benda itu masuk kaum khawarij jadi. Ya, ilmu. Jadi Allah itu menurunkan mukjizat berupa sebuah ilmu yang berupa bahasa. Nah, bahasa kalau yang dulu mukjizat kayak misalnya berupa tongkat dan segala hal berbicara dengan hewan, kira-kira masih bermanfaat nggak kalau misalnya terjadi dalam zaman yang milenial ini? Ini kan kita masih masuk di zaman milenial ya. Seperti itu. Kira-kira masuk apa enggak? Bisa dinalar dengan logika apa enggak? Kalau mukjizat berupa hal seperti itu. Enggak mungkin. Nah, itu Masya Allah kan ya. Allah mengatur semuanya. Jadi Allah itu menurunkan sebuah ilmu berupa bahasa. Bahasa itu adalah sesuatu yang akan dipakai sampai nanti. Kecuali nanti bahasa itu Allah cabut. Ketika nanti hari kiamat kita akan melihat bahasanya orang itu ketika keluar nanti kok gelap terus. Kapan ini terangnya kayak gitu. Atau kemudian kok terang terus, kapan ini gelapnya. Terus kemudian dia pengen membaca Al-Quran. Ketika membuka Al-Quran, ketika hari kiamat tiba, apa yang terjadi? Tidak ada tulisannya kayak gitu. Nah, maka dari itu iwani bilang dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan sebuah waktu, nikmat iman juga sempat dan segala halnya kita maksimalkan waktu itu. Itu adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah berjuang dengan merelakan segala hal, waktu, raga, kemudian darah dan harta dan segala halnya. Beliau korbankan untuk apa? Untuk akhirnya tersebarnya risalah Islam ini. Kayak gitu. Kemarin saya ambil ya. Iya. Ada yang menghubungi saya, yaitu Mas Syauki ya, untuk meminta untuk mengisi terkait hal motivasi pernikahan kayak gitu. Padahal kalau misalkan pernikahan dan kenapa menikah usia muda kayak gitu ya. Jadi artinya motivasi untuk teman-teman yang pengen menikah usia muda kayak gitu. Kalau misalkan kita coba kuliti sejarah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah usia nikah muda itu jarang ada orang yang mengingat sejarah kayak gitu. Malah mendengerin dari cerita dari teman-temannya kayak gitu. Saya dulu nikah di umur berapa kayak gitu.
Atau misalkan dulu saya pas ikut daurah itu ada salah satu musyrif saya, itu beliau menikah di umur 20 tahun. Insya Allah itu beliau lebih muda dari saya. Terus ada lagi, ternyata kepala sekolahnya musyrif saya kan aktif di Kutab ya. Nah ketika itu ketemu juga sama teman-teman Kutab. Terus kemudian kepala sekolahnya itu menikahnya malah umur 18 tahun. Kalian umur berapa? 21. Berapa? 21 ya, rata-rata 21, berarti kalah tuh. Kalau ngomongin nikah muda ya kayak gitu. Nah, ternyata malah ada salah satu sahabat lagi, sahabat Rasulullah itu ternyata malah ada yang menikah di umur 15 tahun. Kayak gitu. Bayangin, umur 15 tahun menikah. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman yang harus tahu bahasanya sahabat-sahabat Rasulullah itu yang menikah muda, umur 18 tahun udah nikah, 20 tahun udah nikah, 21 tahun juga udah nikah, 24 tahun nikah, banyak kayak gitu. Tapi yang bedakan itu apa? Bukan sekedar hanya motivasi, tapi yang bedakan itu adalah persiapan kayak gitu. Kalau motivasi kita akan coba bahas setelah ini ya. Makanya kalau misalnya kita mau mengambil motivasi terkait nikah muda, jangan sekedar kita dengerin dari cerita dari teman-teman, itu akan sedikit sekali faedah yang akan kita dapatkan kayak itu. Nah dari itu kita akan coba mengutip bagaimana Al-Quran dan hadis itu akan berbicara mengenai nikah muda itu tadi. Nah kan kita coba bahas satu persatu ya, semoga tidak bosan kayak gitu, karena ini berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau berkaitan dengan ilmu itu salah satu adabnya. Jadi kalau kita lagi mencari ilmu, itu salah satunya orang yang lagi mencari ilmu itu ibaratkan seperti benda mati, kal jamat. Jadi benda mati itu kira-kira bergerak apa enggak? Kalau misalnya ditaruh kayak gitu, atau misalnya tembok gitu, tembok itu kita lihat berjam-jam, kira-kira berubah enggak? Bergerak enggak? Kayak gitu. Atau kemudian batu kita taruh diemin berjam-jam, kecuali kena tsunami dan lain hal ya, itu beda lagi. Nah itu kira-kira bergerak enggak? Nah kayak gitu. Itulah bagian dari adab para pencari ilmu, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul. Makanya kenapa kok ilmu yang Rasulullah sampaikan terus kemudian para ulama dan tabiin itu disampaikan ke generasi penerusnya itu masuk semua. Nah itu karena adalah bagian dari keberkahan ilmu kayak gitu. Jadi itu masih salah satu bagian ya, bagian dari adab kayak gitu. Jadi kita akan coba telusuri ya bagaimana Al-Quran dan hadis itu berbicara tentang nikah muda. Yaitu yang pertama, yaitu Allah menyampaikan dalam Quran surat An-Nur ayat 32, yaitu yang langsung artinya ya, dan nikahkanlah, Allah berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kemampuan kepada mereka. Dengan apa? Dengan karunia Allah. Dan Allah maha luas pemberiannya, maka dan juga maha mengetahui. Nah, ini yang perlu kita tandai ya. Jadi iyakunu fuqara. Jadi jika kalian itu miskin, miskin. Jadi miskin dalam hal harta ya. Ini terjemahannya seperti itu. Jadi bukan dalam hal hati dan apalagi galau kayak gitu ya. Enggak, tapi ini adalah yang dimaksud adalah miskin dalam hal harta. Ini yang biasanya para pemuda itu terkadang masih ragu untuk maju. Banyak kayak gitu. Jadi saya sebenarnya mau nikah, tapi saya nggak punya harta. Nanti kira-kira mau dikasih makan apa? Kayak gitu. Nah, kira-kira yang menjamin rezeki kita itu siapa? Allah kan ya. Terus kemudian kalau misalkan kita nikah, yang menjamin istri kita siapa? Nah, terus kemudian yang menjamin anak-anak kita nanti siapa? Allah. Bayangkan di ayat yang lain Allah menyampaikan sesuatu hewan yang melata saja Allah telah jamin rezekinya. Kalau di kajiannya Ustadz Nuzul Fikri
Itu nuzul zikri, beliau itu membuat sebuah analogi bahasanya ada sebuah burung ketika pagi itu keluar, terus kemudian malam pulang, terus kemudian dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Rizki itu sudah dijamin oleh Allah SWT, kayak gitu ya. Nah terus kemudian yang kedua, dalilnya adalah ini adalah dari hadisnya Rasulullah. Nah kalau itu tadi dari ayat Al-Quran, nah sekarang dari hadisnya Rasulullah. Ini dulu ada salah seorang sahabat, yang sahabatnya ini masih muda ya. Jadi dulu itu adalah ada Al-Qamah dan Al-Aswad. Nah dia itu menemui Abdullah, dan ketika itu Abdullah dan semuanya itu lagi bersama Rasul ya. Nah terus kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, ya ma'syarasy syabab. Jadi wahai para pemuda, kayak gitu ya. Karena memang mereka itu usianya masih sangat muda ketika itu. Jika barang siapa yang mampu menikah, jadi manis tato'al ba'ah. Jadi barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu dapat memelihara pandangan dan juga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa tidak mampu, terus kemudian maka berpuasalah. Nah, yang dimaksud di sini ini ada banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Yang dimaksud ba'ah di sini, apakah dia itu mampu untuk membiayainya, ataukah mampu untuk dalam tanda kutip bersetubuh ya, kayak gitu. Karena memang artinya paling mengena itu, saya pakai penggunaan bahasa itu. Ini enggak apa-apa ya, karena udah balik juga. Kayak itu. Tapi menurut terjemah yang paling sahih, itu yang dimaksud ba'ah itu adalah yang mampu bersetubuh. Kira-kira kalian sudah mampu kan ya? Di umur-umur segini ya. Maksudnya mampu bersetubuh itu tidak mandul, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak mandul ya menikah aja, kayak gitu. Karena ada salah satu jamaah saya itu mandul, nah, sampai sekarang belum nikah, sudah umur 50 lebih, kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Kalau misalnya ba'ah mampu ya menikah aja. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah motivasi. Kalau misalnya nggak mampu di sini dalam hal bersetubuh, kayak gitu, ya udah puasa aja. Yang dimaksud puasa itu ya puasa dari itu menikah, kayak gitu ya. Nah terus kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahasanya dulu para sahabat itu berkumpul di rumahnya Rasulullah. Terus kemudian mereka itu bertanya kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Mereka itu menanyakan kira-kira amalan Rasulullah itu apa yang belum kami lakukan, kayak gitu. Nah terus mereka itu mengatakan kalau saya itu tidak akan makan daging, kalau saya itu tidak akan menikahi wanita. Ini sahabat ya yang menjawab ya, bukan Aisyahnya. Terus kemudian kalau saya tidak akan tidur di atas kasur. Nah ini menurut pernyataan ini adalah sebuah hal-hal yang nikmat apa enggak? Makan daging nikmat. Terus kemudian menikahi wanita nikmat enggak? Nikmat. Terus kemudian tidur di atas kasur. Nikmat. Kalian tidur di atas kasur atau karpet? Kasur ya, alhamdulillah. Soalnya saya dulu waktu kuliah itu tidurnya di karpet ya. Jadi nikmatnya luar biasa untuk teman-teman. Nah terus kemudian saya itu menjawab, mengapa Aisyah ini menjawab dari pernyataannya Rasulullah, mengapa kok kalian tidak melakukan hal itu? Padahal dulu Rasulullah itu sholat, terus kemudian Rasulullah juga berpuasa, berbuka, juga menikahi wanita. Terus kemudian Rasulullah itu mengatakan, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak atau yang membenci sunahku, rogiba an sunnati, membenci sunahku, falaisa minni, maka mereka itu tidak termasuk golongan Rasulullah.
nangis nggak kalau misalnya kita itu tidak dianggap sebagai golongan Rasulullah? Nangis. Hah? Nangis. Berarti kalau misalnya kita tidak dianggap sebagai golongan Rasulullah, kita masuk golongan siapa? Seton. Kayak gitu. Nah, dijawab sama teman-teman sendiri ya. Ya, itu adalah bagian dari anu. Nah, terus kemudian pertanyaannya, jadi menikah itu ada petunjuknya apa enggak? Ada, jelas ya. Tadi bahasanya Allah sudah menyampaikan bahasanya di Quran surat An-Nur, maka kalau miskin yundang menikah nanti kalian tetap dikasih kecukupan, karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman dari teman-teman, banyak teman-teman yang mau nikah itu nggak ada saldonya. Bayangin, nggak ada saldonya tapi nikah tetap jalan kayak gitu, karena syarat nikah itu saldo nggak masuk ya. Jadi syarat nikah itu adalah apa? Ada saksi, terus kemudian udah balik, sudah mumayyiz ya, terus kemudian dan ada wali nikahnya kayak gitu, dan ada yang dinikahi. Kayak gitu ya. Nah, jadi artinya saldo nggak masuk di situ ya. Nah, termasuk saya dulu ketika mau nikah itu saldonya 0. Bayangin, saldonya 0, tapi alhamdulillah itu dengan nikmat Allah dan karunia Allah, Allah kasih kecukupan kayak gitu. Nggak ada sesuatu yang ditakutkan kalau masalah cuma saldo ya, kayak gitu. Tapi yang penting itu adalah dengan siapa, iman kayak gitu ya. Terus kemudian kalau di hadis yang sudah saya sampaikan tadi, jadi Rasulullah itu menyuruh dalam hadisnya menikahi siapa? Orang-orang yang tua atau orang-orang yang muda atau siapa? Pemuda ya masyarakat syabab kayak gitu. Karena memang pemuda itu sangat untuk terjatuh dalam hal fitnah itu sangat besar kayak gitu. Misalkan nih kita keluar kayak gitu, itu banyak yang celananya separuh kayak gitu ya, atau yang bajunya terpotong belum selesai jahitnya. Nah, atau misalnya kita lihat keluar banyak yang pegangan kayak gitu ya, walaupun bukan kakak adik kayak gitu. Nah, ini kan dekat Merjosari ya, kita keluar aja. Iya, Taman Singa itu banyak sekali godaan fitnahnya kayak gitu. Nah, dengan nikah itu akan banyak manfaatnya. Nah, ini kan kita bahas selanjutnya. Kira-kira manfaat dan tujuan kita menikah itu apa? Nah, ini kan kita bahas selanjutnya. Jadi menikah ini banyak sekali ya manfaatnya. Salah satunya itu tadi kita akan lebih terjaga pandangan kita. Terus kemudian selain terjaga dari pandangan kita, terus kemudian kita sebenarnya tujuan menikah itu salah satunya adalah biar kita itu punya keturunan. Karena kenapa? Rasulullah itu sangat berbangga sekali dengan jumlah kalian yang banyak kayak gitu. Kalian saudaranya berapa? Mas? Berapa? 5. Berapa? 2. 3. Kok malah jam? Tetanggaan mungkin ya. 4. 2. Nah, mungkin kalau yang 2 kan ngikuti KB ya, ngikuti pemerintah kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngikuti Rasulullah itu Rasulullah sangat senang jumlah kita itu banyak kayak gitu. Dan teman-teman di Kutab pun mempraktekkan itu. Jadi teman-teman Kutab itu kan salah satu didikan dari Ustadz Budi Azhari ya, tahu Ustadz Budi Azhari ya. Nah, itu beliau itu yang membuat sekolah Kutab. Nah, ini di Malang ini salah satu cabangnya kayak itu. Itu teman-teman itu berkeinginan pengen punya anak banyak kayak itu. Tapi bukan sekedar anak yang banyak ya teman-teman, tapi adalah peradaban itu tadi. Jadi nggak sekedar anak banyak terus ditinggal, nggak kayak gitu. Karena dengan anak banyak itu setan akan lebih takut kayak gitu, dengan jumlah anak yang banyak kayak gitu. Mas mau bertanya, kan kita sebagai mahasiswa tuh kadang-kadang capek tentang tugas-tugas, terus dengan lain hal gitu, dan pikiran kita selalu nikah aja deh gitu. Menurut pandangan Mas gimana? Menikah karena ingin ini tugas gitu loh, nggak mikirin tugas lagi gitu.
Ya, kalau seperti itu dalam di kitab ini itu suatu yang diharamkan ya, kalau di kitab ini. Jadi innamal a'malu binniyat ya. Jadi suatu hal itu kan berdasarkan dengan niat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita niatnya nikah kan suatu yang mulia ya teman-teman. Jadi nikah itu suatu yang sempurna kayak itu. Jadi nikah itu kan awalnya kita ini kan agamanya separuh ya. Kenapa kok separuh? Karena kalau dengan nikah Allah itu akan melengkapi kayak gitu. Jadi yang ibadahnya awalnya separuh, misalkan kenapa kok separuh ya, ini saya akan coba bahas sedikit ya. Misalkan kita sholat ya, kalau misalkan kita belum nikah, kita itu akan kepikiran si dia lagi ngapain ya. Atau misalkan si dia nanti kalau misalkan pacaran sama si ini gimana kayak gitu. Atau misalkan kita lagi ngerjakan tugas itu kalau misalnya kita niatkan dengan ibadah itu akan bernilai pahala ya. Tapi kalau misalkan ibadah tugas itu cuman sekedar kita niatkan untuk menyelesaikan amanah dari gurunya, itu suatu yang salah ya, gak bernilai ibadah kayak gitu lah, itu suatu hal yang salah lah. Itu kita lagi ngerjakan tugas, misalkan lagi satu kelompok sama si dia ya, terus kemudian temennya ini lagi asik-asikan ngobrol sama si dia. Aduh, kok si dia digangguin sama sih. Nah, akhirnya kan itu yang dimaksud, akhirnya separuh agama yang harusnya terlengkapi akhirnya terpecah. Itu tadi. Jadi apapun itu kita harus tetap niatkan dengan ibadah ya. Jadi enggak sekedar kita aduh bosen nih, capek nih, kok wah kemen tugasnya kayak gitu ya, gak mari-mari rabiai wis. Nah, itu suatu yang salah ya. Jadi jangan sampai kita ngikuti pengalaman teman-teman yang sudah terjadi ya. Nanti padahal nikah itu suatu yang mulia kayak gitu lah, itu terus kemudian malah terkotori dengan sebuah niat seperti itu, kan salah besar ya kayak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita niatkan nikah itu adalah sebuah ibadah. Nah, jadi padahal dengan menikah itu akan lebih mudah kita mendapatkan surga kayak itu. Kalau misalnya kita nikah cuman diniatkan teman-teman wis pada nikah, aku tak melu-melu nikah wis. Nah, itu juga salah besar ya. Jangan sampai niat kita ikut-ikutan kayak gitu. Itu bahaya ya kayak gitu. Padahal nikah itu nggak cuma sekedar itu. Setelah nikah, wah aku wis punya gandengan, saya kemana-mana, ke mall kayak gitu, ke kampus, atau pas di kelas ada yang nemenin. Nah, itu sebuah hal yang salah, harus kita hindari seperti itu. Padahal nikah itu adalah kita akan membentuk sebuah generasi, yang dengan generasi itu nanti anak-anak kita nanti akan menggantikan atau menjadi masa depan kita. Jadi dengan anak kita nanti tujuan surga akan lebih mudah. Ada misalkan ya, kita tinggal di dunia terus kemudian kita meninggal, ada 4 hal yang semuanya itu terputus. Jadi ada cuma 4 hal yang akhirnya tidak terputus. Jadi misalkan kita tinggal di dunia, meninggal ya, kita misalkan sebelumnya kita sebagai pimpinan atau pimpinan BUMN atau pimpinan sebagai komisaris Pertamina atau komisaris Telkom kayak gitu ya. Saya nggak nyebutkan nama. Itu nanti paling cuman berapa tahun, setelah itu selesai kayak gitu ya. Nah, atau misalkan suatu saat kita meninggal kayak gitu. Nah, itu kan kira-kira selesai kan ya, nggak ada kelanjutannya. Nah, terus ketika kita meninggal, nah itu akan ada yang melanjutkan, yaitu pahala yang tetap masuk. Amalnya tetap masuk itu apa? Satunya adalah ada 3, yaitu yang pertama adalah doa anak solih. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan kita punya anak yang solih, nah itu anak kita yang akan doain kita nanti hingga akhirnya kita masuk surga. Apalagi banyak dalil ya, ketika orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, terus kemudian anaknya mencari orang tuanya, ya Allah, saya pengen ketemu orang tua saya dulu yang mendidik saya, tapi saya nggak menemukan. Nah, ini anaknya ceritanya sudah masuk surga kayak gitu, tapi kok saya nggak menemukan orang tua saya.
terus kemudian saya pengen ketemu sama orang tua saya, orang tua kamu tidak ada di sini, orang tua kamu masuk neraka, naudzubillah. Nah, terus kemudian anak ini yang minta syafaat pada Allah untuk dimasukkan ke surga. Masya Allah kan ya. Oh, cuman sekedar diniatkan cuma tugas. Nah, kayak gitu, kecil sekali ya. Kayak gitu. Saya bertanya, Gimana? kalau misalnya baru balik itu apakah boleh langsung menikah? Baru balik. Baru balik apakah boleh langsung menikah? Nah, di antara syarat nikah itu adalah sudah balik ya. Nah, terus kemudian kalau syarat-syarat lain, insya Allah teman-teman bisa baca ya. Jadi itu tafadhol mau menikah, karena itu tadi kan ada sahabat itu kan udah 15 tahun udah nikah. Bayangin, termasuk Aisyah. Aisyah itu menikah umur berapa? Umur berapa? 9 tahun kayak. 9 tahun iya, Aisyah 9 itu tahun. menikah. Walaupun ada banyak perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan umur 12 tahun. Nah, kita ngambil paling banyak yang mengatakan umur 9 tahun Aisyah menikah. Artinya baru balik. Kayak gitu. Kalian udah umur 21 tahun, udah lama baliknya kan ya? Iya. Kayak gitu. Cuman yang membedakan itu gini, teman-teman. Bukan sekedar hanya baliknya atau bukan sekedar masalah umurnya berapa, tapi yang membedakan itu cuma sedikit. Mereka belajar, kita enggak, kayak gitu. Nah, itu termasuk itulah yang menjadi permasalahan yang akhirnya teman-teman banyak sekali yang semangat nikah muda, cuman kenyataannya ketika menjalani pernikahan cuma sebentar. Kayak gitu. Lah itu banyak sekali, itu yang bedakan itu tadi. Mereka kurang belajar terkait ilmu, yaitu salah satunya ilmu adab. Kayak gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang melewati hal itu. Nah, kalau berkaitan dengan ilmu adab ini teman-teman ada satu motivasi dosis tinggi ya. Kayak itu. Ini ada salah satu imam, yaitu Imam Abu Hanifah. Mungkin teman-teman sering dengar ya. Imam Abu Hanifah itu belajar 18 tahun ya. 18 tahun itu kalau misalnya dipiratkan sekolah SD berapa tahun? 6 tahun tambah SMP 3, 9 tambah SMA 3 berarti berapa? 12 tambah S1 4, 16 tahun tambah S2 18 tahun. Berarti 18 tahun kira-kira sama ya ukurannya ya. Nah, ini kita coba ambil contoh. 18 tahun S2 itu kira-kira bingung nggak nyari pekerjaan setelah lulus? Banyak nggak? Banyak. Nah, terus kemudian setelah itu ilmunya banyak nggak terpakai nggak? Banyak. Nah, paling cuma sedikit, paling cuma 20% atau berapa persen, malah di bawah itu banyak. Kayak itu yang terpakai di umur 18 tahun mengambil pendidikan. Nah, ini Abu Hanifah nggak? Beliau 18 tahun ya, 16 tahun digunakan beliau untuk belajar adab. Bayangin belajar adab berapa tahun? 16 tahun, 2 tahunnya digunakan untuk ilmunya itu tadi. Kayak gitu. Nah, berarti artinya banyak perbedaannya di antara sedikit sih, nggak banyak, sedikit yang perbedaannya. Artinya perbedaannya cuma satu. Mereka belajar, para sahabat menikah di usia muda wajar karena mereka posisinya udah siap. Kita posisinya cuma siap, saya pengen nikah tapi nggak siap dalam hal ilmu. Hal harta mungkin bisa disiapin ya, tapi hal ilmu banyak yang melewatkan itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Nuzul Zikri juga. Banyak orang yang melewati itu, semangat sampai ada gerakan pengen nikah muda, gerakan nikah muda itu banyak ya. Nah, cuman ya itu tadi, persiapan dalam hal ilmu sedikit sekali. Hingga akhirnya itu tadi, walaupun sudah sudah belajar cuma 7 hari kayak gitu ya, apalagi kita ya baru sehari kayak gitu. Padahal banyak sekali yang harus kita pelajarin kayak itu tuh. Kita lanjut apa gimana ya? Kita lanjut ya. Itu tadi itu adalah manfaat dari pernikahan ya. Nah, ini kalau manfaat pernikahan itu tadi kalau kita lihat dari dalil ya, itu bahasanya pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan, terus kemudian bisa menahan diri, juga bisa memelihara diri dari keharaman kayak gitu. Nah, ini kita coba akan tinjau dari segi kesehatan ya. Kesehatan. Sebelumnya ini adalah para ulama salaf itu mengatakan seorang laki-laki ini penting sekali ya. Ini motivasi juga. Seorang laki-laki semestinya membiasakan dirinya dalam 3 hal.
Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh laki-laki ya. Jadi 3 hal ini jangan sampai ketinggalan. Yang pertama, tidak meninggalkan berjalan. Artinya kita ini jangan sampai meninggalkan olahraga. Karena kalau misalnya suatu hari kita udah sakit, kita akan kesulitan untuk olahraga. Kayak itu. Terus kemudian jangan sampai meninggalkan makan. Karena kalau misalnya kita sampai meninggalkan makan, usus kita akan menyempit dan nanti akan sakit pencernaan dan segala hal. Kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, dan seharusnya kita ini jangan sampai meninggalkan hubungan ini seks kayak gitu ya. Ini bahasanya seperti itu. Karena beliau mengibaratkan karena jika sumur tidak ditimba, jadi beliau mengibaratkan sumur tidak ditimba itu akan kering kayak gitu. Nah, terus kemudian Muhammad bin Zakaria mengatakan beliau ini adalah pakar kesehatan di zaman itu. Barang siapa meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama ya, kayak gitu, maka kekuatan syarafnya akan melemah. Terus kemudian alirannya tersumbat. Kalau udah tersumbat, kemaluannya tidak berfungsi. Nauzubillah min dzalik kan ya. Kayak gitu. Nah, ini segi kesehatan yang lain. Jadi pada umumnya inti dari sperma itu isinya dari api dan udara ya. Terus kemudian campurannya adalah panas yang lembab karena ia merupakan darah murni yang dihasilkan dari anggota tubuh yang asli. Jika keutamaan sperma itu sudah tahu ya bahasanya, kalau misalnya itu dibiarin maka apa yang terjadi? Iya, tidak mendapatkan keturunan. Nah, kayak gitu, mandul bahasanya. Terus kemudian kalau misalkan terjadi bisa sampai was-was, gila, stres. Lah itu mungkin bisa jadi itu tadi. Ngerjain tugas kok wangel men. Terus stres mungkin ya udah nikah aja. Tapi jangan sampai salah dalam hal niat. Kayak itu. Makanya alamiahnya yang terjadi pada laki-laki itu kita akan mengalami mimpi basah untuk mengeluarkan itu. Masya Allah kan ya. Allah itu yang merencanakan semua itu. Kayak gitu. Nah, itu adalah keutamaan dari menikah. Nah, terus kemudian kalau udah tahu keutamaannya menikah, efeknya kalau nggak menikah, kenapa kok masih banyak orang yang mengambil dalam hal zina, misalnya pacaran kayak gitu. Nah, itu kenapa? Kira-kira pengen yang gratisan. Padahal enggak ya. Padahal setelah pacaran yang terjadi mungkin ini dari pengalaman teman-teman termasuk saya pribadi kayak itu, karena memang semua manusia pasti mengalami pengalaman yang buruk ya, kayak itu. Nah, walaupun pengennya gratisan, nyatanya malah banyak yang keluar, ya apa enggak? Yang pengalaman mungkin merasakan ya kayak gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita coba telisik efeknya dari permasalahan orang pacaran itu akan berakibat dalam hal zina. Dan zina itu Allah sangat mengharamkan sekali. Bahkan Allah menyuruh untuk menjauhinya. Misalkan dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan masa'a sabila. Kayak gitu. Janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu akan menjerumuskan kalian dalam hal yang keburukan. Kayak gitu. Nah, kenapa kok Allah mengharamkan itu? Nah, ini kita coba akan bahas terkait efeknya. Jadi efeknya itu sangat berat ya di dalam 3 menit lagi. Ya, jadi efeknya sangat luar biasa. Ini efek dunia dan akhirat. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi efeknya yang pertama di dunia, jadi kita akan merasa diasingkan. Kalau sudah melakukan zina ya, jadi Allah akan asingkan, termasuk di masyarakat akan sulit, termasuk orang mau nikah pun sulit karena sudah melakukan zina itu tadi. Itu di dunia, baru di dunia. Selain itu, kalau di hukum Islam akan dicambuk, terus kemudian didera, dirajam, dan banyak sekali. Nah, itu pernah tahu ya hukum rajam seperti apa? Tahu. Nah, ngeri apa enggak? Ngeri. Dilemparin batu, bayangin. Enggak, seperti itu. Nah, terus kemudian di akhirat, nah ini kita coba ya. Di akhirat, jadi Allah itu akan membalasnya. Jadi Rasulullah ketika itu bermimpi dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, mengisahkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak jalan oleh malaikat Jibril.
Terus suatu saat, terus kemudian Rasulullah melihat sebuah tungku yang besar. Dari tungku itu Rasulullah itu mendengar suara yang gaduh dan teriakan-teriakan, dan ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika datang kepada mereka itu sebuah api yang menyala-nyala, terus kemudian Rasulullah bertanya pada malaikat itu, siapa mereka? Mereka itu adalah para pelaku zina. Kayak gitu. Ngeri apa enggak? Ngeri. Nah, kalau ngeri berarti kita harus tinggalkan kayak gitu. Karena sudah habis. Cukup. Saya mau tanya satu. Gimana? Mau tanya satu lagi. Gimana? Pak, gimana pandangan Mas tentang Alvin yang anaknya Ustadz Arifin Ilham, yang memang notabene-nya adalah anak seorang ustadz seperti itu, ulama yang udah terkenal di mana-mana khususnya Indonesia, dan kemarin dikabarkan sudah bercerai dengan sang istri. Nah, itu kan dia memang anak ustadz dan sudah pasti dididik sama orang tuanya tentang bagaimana pernikahan segala macam. Nah, dia nggak pacaran, ta'aruf, sudah menikah dan lalu bercerai. Nah, gimana pandangan Mas tentang hal itu ke kami ini yang masih kaum milenial seperti ini, yang mungkin tidak banyak tahu hal-hal seperti itu tapi ingin menikah, takutnya gagal, takut seperti Arifin ini. Nah, gimana tanggapannya? Iya, memang lagi viral ya, termasuk istri saya yang awalnya jarang ikutin gosip, tiba-tiba malah ikut-ikut. Ini loh, kemarin ini si Bulan ini barusan cerai, padahal ini kan anaknya Ustadz. Ya, ini gimana? Ya kalau kita misalkan kita yang belajar gitu ya, termasuk saya pun lagi belajar dalam hal itu. Jadi apapun itu, fikih ini adalah dasar fikih ya. Apapun itu, kalau kita ingin menguasai sesuatu, termasuk kita profesional dalam hal kamera ya, kita kan harus belajar. Kita perlu lightning kayak gini, kita kan harus belajar gimana cara menata posisi. Apalagi teman-teman yang lagi kuliah ngambil jurusan komunikasi, kalian belajar kan ya, kayak gitu. Untuk apa? Tujuannya biar memahami seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari adab kayak itu. Jadi adab itu meluas ya. Jadi adab itu enggak suatu hal yang kecil, simpel. Terkait pendidikannya saya kurang mafhum ya, atau kurang paham bagaimana orang tuanya mendidik. Karena itu masih sebagian contoh, banyak sebenarnya contoh para ustadz atau para kiai pun itu anaknya berakhir berakhir dalam hal perceraian kayak gitu. Padahal kalau kita tahu sebenarnya perceraian itu kan boleh ya, perceraian itu boleh, tapi apakah Allah ridho? Pertanyaannya itu, apakah Allah ridho? Pertanyaannya kayak gitu. Karena dulu ada salah satu anak angkatnya Rasulullah itu kan dinikahkan sama dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, yang akhirnya Zainab ini menikah sama Allah, nikah sama Rasulullah kayak itu. Nah, itu yang menikahkan siapa? Allah kayak gitu. Nah, hingga akhirnya itu yang jadi keistimewaan salah satu istri Rasulullah. Jadi kan istri Rasulullah itu punya keistimewaan masing-masing ya. Nah, ini Zainab salah satunya, termasuk Aisyah, keistimewaan masih gadis dinikahi kayak gitu. Nah, itu banyak orang-orang yang semangat untuk menikah muda, banyak, cuman satu yang terlewatkan, yaitu persiapan terkait adabnya. Bagaimana adab kita menjadi seorang istri yang baik, bagaimana adab kita menjadi seorang suami yang baik, hak-hak apa saja yang harusnya dipenuhi oleh kita, kewajiban apa saja yang harusnya kita penuhi sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, dan semuanya kayak gitu. Termasuk tarbiyah, nikah nggak sekedar nikah ya, tapi nikah itu adalah bagian dari tarbiyah kita kayak gitu. Karena target kita adalah membuat sebuah generasi peradaban, yang akhirnya peradaban itulah yang akan memimpin masa depan kayak itu. Kira-kira masuk nggak orang nikah tapi nggak ada persiapan ilmu, cuman persiapan harta?
Hah? Nggak masuk kayak gitu. Nggak, apalagi cuman sekedar persiapan administrasi tambah kayak gitu ya. Walaupun administrasi itu kalau di kalangan kita terasa sulit ya, padahal sebenarnya sungguh simpel sekali. Yang paling sulit adalah mempersiapkan itu tadi, yaitu dalam hal ilmu kayak gitu. Walau alam terkait pendidikannya, bagaimana ayahnya mendidik anaknya kayak gitu. Karena yang kita perlu soroti adalah harusnya hal ini tidak boleh terjadi, dan itu malah diviralkan kayak itu. Nah, ini bisa jadi ini adalah satu bagian dari media yang ya akhirnya membuat kita yang malah takut. Nah, itu wajar, itu adalah tugas dari media saat ini kayak gitu. Karena media saat ini bukan dikuasai oleh Islam, karena media saat ini dikuasai oleh kaum kafir yang buat kita takut ini, dan itu wajar, dan kita harus benci ini, dan itu wajar. Seperti itu ya. Jadi ada satu yang terlewatkan, yaitu adalah adab. Ilmu adab itu yang harus kita penuhi, dan kita itu harus ngaji kayak itu. Harus ngaji, entah ngaji ke majelis taklim, entah ngaji di komunitas, ataukah kita ngaji ke ustadz langsung, metode talaki kayak itu. Termasuk baca ini, termasuk saya dulu persiapannya, kamu harus tuntas kitab ini. Saya dikasih kitab dulu, kamu harus tuntas kitab ini. Dan nah itu, kalau nggak tuntas nggak boleh nikah, bilang kayak gitu ustadz saya kan waktu itu kan sebenarnya target saya menikah umur 25 ya, tapi saya nikah umur 24. Nah, terus karena apa? Karena ada yang minta kayak gitu. Terus kemudian saya istiqoroh, mantep ya wis nikah. Nah itu akhirnya maju. Terus kemudian saya minta ustadz saya untuk membantu untuk mendampingi. Nah, ustadz saya bilang, kamu gak boleh nikah kalau belum tuntas kitab ini kayak gitu ya. Karena yang pentingnya ilmu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi kan kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua supaya mengizinkan untuk menikah? Karena kan kita tahu sendiri pergaulan mahasiswa di lapangan seperti apa. Khawatirnya kita terjerumus dan malah ikut-ikutan dosa. Ya, itu pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya. Jadi salah satu tugas orang tua itu salah satunya adalah menikahkan anaknya ya. Kayak gitu, menikahkan anaknya. Nah, terus kalau udah menikah itu selesai tugasnya kayak itu. Nah, apalagi mahasiswa ini besar sekali misalkan terjatuh dalam hal fitnah kayak itu. Nggak usah jauh-jauh ke teman sekampus, teman kelas saja itu banyak sekali godaannya, fitnahnya besar sekali. Nah itu terus kemudian bagaimana cara meyakinkan kepada orang tua? Ya kita sampaikan, Bu, saya tuh pengen nikah karena di kampus itu gambarannya kayak gini, Bu. Nanti kalau misalnya nggak nikah, Ibu mau menanggung dosa saya kayak itu. Misalkan saya terjerumus dalam hal zina kayak gitu. Tapi itu harus disampaikan dengan kalimat yang ihsan ya. Jadi maksudnya nggak sampai membuat orang tua kita, awakmu iki kok malah mendahului orang tuamu. Saya dulu loh nikahnya habis kuliah kayak gitu. Ya sampaikan, Bu, saya tuh pengen menikah sebenarnya ini, Bu, permasalahannya. Saya sangat takut sekali. Padahal dulu Rasulullah itu menyuruh para sahabat untuk menikah muda karena itu tadi masalahnya sangat besar. Bayangkan, Bu, permasalahan kalau nggak menikah itu apa yang terjadi? Akan terjadi zina efeknya sampai dunia akhirat, Bu. Kira-kira bapak ibu mau menanggung apa enggak kayak gitu. Nah terus juga kalau bisa juga ada bimbingan ustadz juga ya dalam hal itu, karena emang itu berkaitan dengan orang tua itu sangat sulit melobinya. Kayak termasuk saya dulu melobi, ceritanya hampir sama. Saya dulu mengerjakan TA itu gak mari-mari ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya simpel, cuman kok nggak tahu nggak mari-mari. Nah, tak sampai sulit, Bu, mengerjakan TA. Saya pengen nikah aja dan nggak dibolehin. Nah, akhirnya menikah setelah selesai kuliah 1 tahun selanjutnya baru nikah kayak gitu ya. Termasuk itu tadi persiapan ilmu. Sementara itu tadi jadi dengan apa kesimpulan? Iya boleh. Ya,
Jadi sebenarnya masih ada satu poin lagi yang bisa saya sampaikan, dengan siapa kita menikah. Jadi, mungkin kalau ada waktu aja insya Allah ya, mungkin bisa dibaca-baca lagi di beberapa kitab banyak. Jadi kalau temen pengen menikah muda itu tafadol, yang penting kan syaratnya satu udah balik aja ya. Tafadol, memang nggak ada yang melarang, mungkin yang melarang orang tua aja ya. Mungkin kalau misalkan itu bisa coba, kalau misalkan udah motivasi atau niatnya udah tertata dengan baik, ilmunya udah tertata dengan baik, silakan menikah. Sampaikan dengan ke orang tua dengan kalimat-kalimat yang baik. Terus kemudian motivasi itu silakan tetap dipupuk. Terus kemudian jangan sampai lupa utamakan ilmu. Nah, ilmu ini tidak bisa didapat dengan orang-orang yang malas kayak gitu. Itu bagian dari adab ilmu. Jadi silahkan kalian berjuang untuk mencari ilmu itu. Termasuk ini tadi kan, kita mau profesional dalam hal apa, kita harus ilmui dulu kayak itu. Termasuk menikah, apalagi sesuatu yang mulia, yang sempurna, kita harus ilmui itu. Kita cari ustadz, kita cari komunitas dan semuanya. Insyaallah seperti itu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di akhir sesi acara. Terima kasih untuk Ustadz Hendra yang sudah bersedia menyempatkan waktunya di sini untuk memberikan kita motivasi dan pemahaman tentang menikah dan cara menjemput jodoh yang baik dan benar sesuai ajaran agama Islam. Nah, bagi teman-teman yang memang belum sempat menonton siaran live tadi, bisa langsung berkunjung ke Instagram Rafa Sunflower. Di Instagram nanti bakal kita tulis di bawah ini, dan bisa langsung memberikan pertanyaan atau sanggahan di sana. Ya, seperti itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.